Hai teman nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Bersama saya Nala Sisrina dan hari ini begitu spesial karena bintang tamu kita hari ini adalah Syafira Ika Putri. Hai. Selamat datang, thank you for coming. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Luar biasa, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Ika. Sebenarnya pasti kalian semua juga udah pada tahu karena kan Ika ini sangat-sangat digandrungi ya karena dia merupakan kapten timnas Indonesia. Nah hari ini kita akan tanya-tanya, kulik-kulik juga. Nah Syafira, kamu kan udah bergabung Ika ya? Iya, Ika. Ika udah bergabung di timnas sejak 2017. 2017. Yeah. Nah itu tahun pertama langsung jadi kapten. Iya benar. Gimana sih ceritanya awal bergabung di timnas? Apakah main di klub dulu? Apa langsung ke timnas? Awalnya itu ada turnamen ya Kak di klub. Di klub, oke. Piala Nusantara. Jadi kayak ada beberapa klub dari Pulau Jawa, dari luar Jawa. Jadi kayak kita dikumpulin jadi satu. Oke. Terus ada turnamen, ada scouting juga. Kebetulan tim aku juara 1. Wow, oke. Di Piala Nusantara itu tadi. Dan akhirnya udah talent scouting semuanya, Coach Ruliner waktu itu sama Coach Yopi manggil lah pemain-pemain. Semuanya dikumpulin dari Jogja, Jawa Tengah, semuanya, Papua, semuanya dikumpulin. Akhirnya kita berangkat buat AFF U15. Waktu itu umurku 14 tahun sih. Ya. Wow, oke. Umurku waktu itu 14 tahun dan itu untuk AFF U15 di Kamboja first time. Di Kamboja. Nah, Sebelia itu kan sudah bermain di liga bisa bilang udah profesional banget udah gitu ya. Nah, emang awalnya tuh dari dulu kamu cita-citanya emang jadi pemain sepak bola atau gimana sih? Sebenarnya di sepak bola ini agak belok ya. Soalnya awalnya aku badminton Kak, tapi masih sport ya. Oh, tapi berarti memang sudah di sport dunia ya, olahraga udah gitu ya. Gimana ceritanya dari badminton itu ke sepak bola? Aku dulu udah main badminton dari kecil banget karena emang suka badminton. Terus akhirnya aku ada cedera tangan Kak. Cedera tangan. Iya, terus kayak susah banget buat bergerak gitulah, dislok. Terus akhirnya aku udah hopeless kan kayak aduh aku harus ngapain lagi ya, olahraga apa lagi ya, apalagi kayak anaknya aktif banget aku tuh. Terus akhirnya aku lihat adik aku yang cowok main bola. Aku punya adik cowok. Terus habis itu aku ngeliat kok seru ya mainnya bareng-bareng. Tapi itu cowok semua Kak. Cowok semua? Iya, cowok semua. Terus akhirnya aku minta izin lah ke papa sama mamaku, tapi nggak dibolehin. Nggak dibolehin untuk main bola? Nggak dibolehin. Kayak out of nowhere kayak, ngapain kamu main bola, itu kan olahraga yang kasar gini. Karena kan identitasnya cowok semua gitu kan. Dan mungkin takut cedera juga. Iya, lebih parah lagi kan bisa jadi, apalagi lawannya cowok. Yes. Terus kayak, aku nggak bisa ngapa-ngapain, gabut kan. Terus akhirnya aku diem-diem ke awalnya. Latihan bola tuh diem-diem. Jadi itu kalau gitu ikut kursus berarti? Iya, atau... SSB. Iya, sekolah sepak bola. Oke. Benar. Nah Ika, balik lagi ke pertanyaan kamu tadi kan sudah jadi leader dalam usia berapa berarti itu waktu itu? 14 tahun udah jadi kapten. Ada kesulitan nggak? Karena mengingat sebagai kapten berarti kan itu sisi leadership-nya yang harus sangat diperlihatkan gitu ya. Apalagi ada teman-teman lain tuh mungkin usianya di atas Ika. Waktu itu kan U15, paling ya di atasku cuma setahun aja sih. Yang lebih senior. Berarti sebenarnya kalau secara usia hampir sama ya. Sama tapi semua. ada kesulitannya nggak? Karena kan harus dalam usia sebelia itu harus jadi leader. Itu first time juga karena aku masuk timnas first time. Terus habis itu nggak tahu ya ada feeling. Terus akhirnya ayahku nyetujuin dan support aku banget. Terus kayak dia ngajarin aku banyak hal, bukan sepak bola aja, public speaking atau semuanya diajarin sama beliau. Terus akhirnya aku udah mulai tumbuh kepercayaan diri juga. Dan itu waktu itu belum ditunjuk sebagai kapten ya, karena kita masih seleksi, masih seleksi timnas. Terus habis itu ada jadwal match pertama, coach aku bilang, Ika saya percaya sama kamu yang jadi kaptennya. Wow, itu rasanya gimana kayak, diberikan tanggung jawab yang begitu besar tuh? Itu kayak challenging banget sih, kayak wah ternyata kayak gini ya rasanya, deg-degan tapi antusias dan kayak bener-bener senang dan bangga banget Kak, apalagi timnas pertama kali juga kan. Kayak gitu sih. Tapi pastinya bangga walaupun challenging, tapi
Tapi ini berarti kan udah berapa tahun ya? Total dari 2017 sudah 6 tahun. Iya. Udah hampir 6 tahun. Heeh. Berarti performanya sebagai leader bagus nih teman Nala. Karena sudah 6 tahun tetap menjadi kapten. Nah, ngomong-ngomong soal Persis Solo. Iya. Kamu pernah main di Persis Solo ya? Tahun 2022. Iya. Tapi kan sayang sekali liganya harus berhenti ya. Liganya udah nggak ada lagi. Nah, itu gimana waktu itu pada saat liga berhenti? Apa kendala teman-teman pemain? Kita ya pasti kesulitan ada kompetisi ya Kak ya. Nggak ada kompetisi sama sekali dan paling kita kayak ngadain kompetisi, malah kita yang ngadain kompetisi, terus ngundang klub-klub yang lain, yang masih ada klub ceweknya, kayak gitu sih. Terus cari kompetisi-kompetisi yang lain, sampai ke luar negeri juga sama tim-tim yang lain gitu. Susah sih, karena emang beneran harus ada kompetisi di Indonesia buat cewek. Nah, berarti mengadakan kompetisi itu atas siapa yang membuat kompetisi itu gitu? PSSI. PSSI? Iya. Oh, oke. Jadi PSSI membuat kompetisi karena tidak adanya liga. Karena kan pemain harus produktif ya. Apalagi akan bermain di timnas. Tapi dengan adanya kompetisi-kompetisi itu, apakah tetap sebanyak permainan di liga? Karena kan kalau lagi ada liga pasti kan memang aktif banget. Iya, gitu emang kan? aktif banget sih. Kalau nggak ada ya mungkin kita kayak cari kompetisi-kompetisi yang kayak kalau misalnya di cowok tuh kayak Piala Presiden kayak gitu-gitu aja. Kalau cewek Piala Pertiwi namanya seperti itu. Itu biasanya rutin 1 tahun sekali sih. Rutin 1 tahun sekali. Ini knowledge baru juga nih, mungkin teman-teman lain belum tahu. Jadi kalau untuk cowok ada Piala Presiden, kalau untuk yang ceweknya Piala ada Pertiwi Piala Pertiwi. Itu 1 tahun sekali. Iya. Nah, berarti pada saat off liga itu, apakah kamu ada kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain juga? Karena kan pasti kalau share schedule mungkin lebih nggak padat ya? Iya, nggak terlalu padat sih. Kalau misalnya emang nggak ada liga, itu kayak paling aku sambil kuliah juga, kalau nggak sambil ada side jobs yang lain juga. Ada tips nggak sih buat teman nalar di yang menonton tuh, ada tips nggak biar yang mau bisa produktif seperti kamu, yang punya prestasi seperti kamu, tapi tetap harus menjalankan sekolah juga, karena sekolah pendidikan utama gitu ya. Ada nggak tips untuk teman-teman? Yang penting tuh niat dan disiplin sih sebagai atlet. Dan disiplin. Iya. Kalau emang mau sukses. Niat tuh dalam artian kayak ya kita ada kemauan kayak dalam hati buat kita untuk tetap terus maju dalam apapun itu. Itu sih. Niat dan disiplin ya. Untuk seorang atlet pasti disiplin juga aspek paling penting. Iya, aspek paling penting banget. Atlet. Nah, ngomong-ngomong soal, kita kembali soal timnas nih ya. Saat ini ada coach baru. Bener banget. Coach baru, coach pertama yang orang asing, karena coach-coach sebelumnya orang Indonesia ya. Sudah sempat dilatih? Belum ya? Belum sih, cuman kemarin sempat pernah ketemu. Sempat pernah ketemu. First impression Ika seperti apa? Coachnya baik sih, baik dan ramah juga. Terus ngobrolnya juga enak sih, masalah tentang sepak bola wanita juga dia udah ngerti banget, karena sebelumnya dia pelatih timnas Jepang. Pelatih timnas tahun Jepang? 2008 ya. Oke. Dia pelatih timnas Jepang. Jadi first impression cukup baik. Iya, ramah. Dan kira-kira kalau menurut Ika sendiri, untuk seorang Sotaru yang akan melatih timnas nanti, timnas wanita, apa yang harus dia perbaiki dari timnas wanita? Kemarin aku sempat ngobrol kan, kalau beliau itu mau mengutamakan yang underage dulu, yang U17, U15. Jadi kayak bibit-bibitnya mau baru dinaikin dulu. Terus aku bilang, terus yang seniornya harus ngapain coach? Aku udah senior juga tetap butuh ini kan, butuh pengalaman juga yang lain-lain. Kita udah soalnya udah ketinggalan banget, kalau udah dibilang dari Asia Tenggara tuh udah ketinggalan banget. Terus aku bilang kalau bisa kayak gitu ya seniornya juga tetap ada kompetisi dan lain-lain coach, ada liga seenggaknya, aku bilang gitu sih. Berarti menurut Ika untuk mengejar ketertinggalan itu tadi memang harus ada kompetisi ya? Iya, benar banget Kak. Kalau dari segi latihan gimana? Training? Training untuk saat ini kita di klub masing-masing sih Kak. Oh gitu. Iya, di klub masing-masing. Training di klub masing-masing, baru nanti kalau ada kompetisi, pemanggilan timnas baru ada training center. Training center. Biasanya itu berapa lama sebelum kompetisi? Gak tentu ya? 2 minggu sekali atau 1 bulan sebelumnya? 2 minggu sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya ya. Nah berarti squad-squadnya yang memanggil dari pihak PSSI pasti? Iya, dari pihak PSSI. Oke. Dan sebagai pelatih, sebagai seorang kapten timnas nih, apa plan ke depannya? Kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan? Apa ada kompetisi lainnya atau apa? Untuk dalam negeri atau di luar nih? Dalam dan luar negeri. Kalau untuk di dalam negeri ini, aku sendiri masih memperkuat PON ya Kak. Jadi ada latihan PON untuk DKI Jakarta. Aku memperkuat PON DKI Jakarta. Jadi sekarang lagi ada training center untuk PON DKI Jakarta juga. Oke. Terus abis itu kalau untuk di luar negerinya paling ya sama timnas itu tadi. Rencananya kemarin ada friendly match sih. Friendly match dalam waktu dekat? Iya. Antara kalau nggak April atau Mei sih.
Lawannya belum tahu. Belum tahu. Lawannya belum tahu. Lawannya siapa. belum tahu. Wah, Nanti ini kita nggak PSSI sabar banget rilis. nih. Ini kita nggak sabar banget karena pasti kita akan kita nggak sabar pengen nonton pertandingannya, apalagi di bawah didikan coach baru juga, Iya, Coach benar. Shotaro tadi. Nah, Ika, terakhir ada yang mau disampaikan untuk para fans sepak bola di Indonesia? Untuk fans sepak bola Indonesia, untuk kalian semua tetap dukung dan mohon supportnya untuk sepak bola wanita agar kita juga terus tetap berkembang lebih baik lagi pastinya. Dan kita juga mohon dukungannya dan doanya juga supaya di sepak bola wanita ini kita bisa terus maju dan berkembang. Bisa terus maju dan berkembang. Oke Ika, terima kasih banyak Terima udah datang kasih. hari ini di Tiki Taka dan teman Nalar. Itu dia episode hari ini. Jangan lupa saksikan episode berikutnya hanya di Nalar TV. Tiki Taka, ngobrol bola pakai Nalar. Bye. Bye.